Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Adi Saputra. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai konflik di Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur, dengan dosen pengampu Dr. Marwoto Ashmud MSI selaku dosen pengelolaan konflik sumber daya hutan. Nah, di sini yang pertama itu adalah latar belakang. Sejak berdirinya TNK atau Taman Nasional Kutai memang tidak pernah lepas dari berbagai macam konflik yang sudah berlangsung sepanjang sejarah pemukiman di dalam kawasan dan perubahan status kawasan sejak zaman Belanda. Kasus ini menggambarkan konflik yang terjadi di Taman Nasional Kutai, TNK, Kalimantan Timur. Konflik terjadi antara masyarakat yang berada di dalam kawasan TNK dengan Balai TNK sebagai pengelola kawasan konservasi ini. Pada tahun 1999, pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengusulkan perubahan sebagian area TNK menjadi kawasan budidaya non-kehutanan atau KBNK seluas 15.700 hektar. Pada bulan April tahun 2000, Departemen Kehutanan dan Perkebunan menyatakan persetujuannya untuk membuat enclave yang kemudian ditindaklanjuti oleh Surat Perintah Kerja atau SPK Dirjen Pelindungan dan Konservasi Alam PKA nomor 830 DJ VLH 2000 tahun 2001. Bupati Kutai Timur menetapkan tim enclave yang kemudian melakukan inventarisasi, membuat peta kerja dan instruksi kerja. Saat ini di kegiatan enclave tidak diteruskan karena berbagai masalah. Salah satunya yaitu permasalahan dana. Nah, persepsi pihak-pihak yang terlibat di dalam masalah ini adalah ada 5 pihak. Yang pertama, Balai Taman Nasional Kutai. Nah, menurut BTNK, Balai Taman Nasional Kutai, bagaimanapun keberadaan masyarakat di dalam kawasan TNK merupakan hal yang ilegal. Satu-satunya solusi adalah memindahkan masyarakat keluar dari kawasan TNK. Karena apabila dibiarkan dan hanya diberi batas atau enclave, penduduk dalam kawasan akan terus berkembang dan hampir dipastikan akan menambah tekanan terhadap wilayah TNK. Yang kedua, adalah pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Nah, menurut mereka, konflik yang terjadi di TNK sudah berlangsung sejak lama. Selama itu pula pihak BTNK dianggap sangat lambat dalam menghadapi berbagai permasalahan. Akibatnya, laju kerusakan TNK berlangsung dengan sangat cepat dan semakin parah. Sementara pemerintah pusat terkesan sama sekali tidak ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan itu. Yang ketiga ada masyarakat sekitar Taman Nasional Kutai. Di mata masyarakat, BTNK dipandang sebagai penyebab ketertinggalan dan keterbelakangan pembangunan masyarakat dalam kawasan TNK. Tidak masuknya jaringan listrik ke desa dan tidak dibangunnya jembatan menurut masyarakat adalah akibat
larangan dari BTNK. Namun, menurut staf BTNK, pelanggaran ini didasarkan atas kewajiban pengelolaan untuk menjaga keaslian kawasan TNK, sehingga segala bentuk pembangunan di dalam kawasan Taman Nasional tidak diizinkan. Yang keempat, LSM, Bina Kelola Lingkungan atau BIKAL. Konflik kepentingan berbagai pihak, mungkin itulah kata-kata yang dapat kita ungkap sebagai penyebab hancurnya kawasan warisan Sultan Raja Kutai. Akhir-akhir ini konflik yang ada semakin dipacu dengan adanya kesalahpahaman para penentu kebijakan mengenai konsep desentralisasi dan proses desentralisasi yang sedang bergulir. Di lapisan di lapisan bawah, masyarakat memahami reformasi sebagai kesempatan untuk melakukan balas dendam. Segala sesuatu yang tadinya tidak boleh sekarang menjadi boleh dan sah. Atas nama reformasi, euforia reformasi. Begitulah yang sering dikatakan orang. Nah, yang terakhir itu ada Universitas Mataram. Nah, menurut Universitas Nah, yang terakhir ini ada Universitas Mula Warman. Menurut mereka, masalah konflik kehutanan di kawasan TNK sebenarnya sudah ada sejak lama. Akan tetapi mulai memuncak sejak kebijakan desentralisasi digulirkan. Dengan adanya pemekaran wilayah, maka Bupati Kutai Timur menetapkan Sangkata menjadi ibu kota Kabupaten Kutai Timur. Penetapan ibu kota kabupaten ini memang menimbulkan banyak pernyataan dari berbagai pihak karena penetapannya tidak didahului oleh analisis dampak lingkungan. Nah, adapun upaya penanganan konflik tersebut, salah satu upaya dalam penyelesaian konflik kehutanan di TNK adalah dengan membuka ruang dialog dalam bentuk lokakarya. Nah, lokakarya ini diselenggarakan atas kerjasama antara program Natural Resource Management, Balai Taman Nasional Kutai, Bapeda, tingkat 1 Provinsi Kaltim, Bikal, Plasma, dan Mitra Kutai. Salah satu hasil lokakarya adalah adanya keinginan masyarakat untuk segera melakukan penetapan batas fisik di lapangan sebagai batas pengelolaan mereka. Sampai saat ini hasil yang sudah tampak adalah masyarakat kemudian mulai menyadari kepentingan konservasi di dalam TNK. Yang terakhir ini ada kesimpulan bahwa konflik yang terjadi di TNK sangat erat kaitannya dengan sejarah panjang perubahan status kawasan ini. Selain itu, konflik ini terjadi pula dengan sejarah pemukiman di dalam kawasan TNK yang memang telah ada sebelum kawasan ini berstatus sebagai taman nasional. Pemicu konflik yang lain adalah kenyataan bahwa taman nasional ini dikelilingi oleh berbagai perusahaan besar yang menjadikan daya tarik yang besar bagi orang yang bermukim di sekitar kawasan TNK. Terima kasih. Begitulah penjelasan dari saya mengenai konflik di Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur. Saya ucapkan terima kasih.